Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solekin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu hoax hadiah 100 juta dari PT WhatsApp tahun 2022. Apa itu hoax? Hoax adalah berita bohong yang sama saja dengan penipuan. Dengan hoax, masyarakat bisa saja rugi dalam hal materi. Banyak terjadi kasus penipuan mengenai undian berhadiah yang diterima oleh masyarakat dari suatu merek atau perusahaan tertentu yang menjanjikan hadiah kepada pemenang yang terpilih. Hoax hadiah 1 juta dari PT WhatsApp 2022. Pada bulan Maret tahun 2022 terdapat hoax penyebaran pesan link berhadiah 1 juta dari aplikasi WhatsApp. Pesan mengatasnamakan WhatsApp beredar di media sosial dan disebut memberikan hadiah. Disebutkan bahwa penerima pesan menerima cek tunai sebesar 1 juta setelah ada undian yang dilakukan secara acak di nomor pengguna WhatsApp seluruh Indonesia. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, narasi itu tidak benar alias hoax. Dengan penelusuran kompas.com, yang pertama yaitu mengecek nomor dan tautan yang tertera pada pesan yang beredar tersebut. Melalui aplikasi Get Contact, tertera nama atau tagging penipu pada nomor kontak yang disebut sebagai Direktur Penyelenggara Kabak Humas. Kemudian yang kedua, kompas.com juga mengecek tautan yang disebarkan melalui situs virustotal.com, platform online yang berguna menganalisis virus, worm, trojan, dan segala jenis perangkat perusak lainnya. Hasilnya, alamat website bit.di WhatsApp Indo mendapat bendera merah dengan skor 1, yang artinya situs tersebut mencurigakan. Adapun situs yang diarahkan dari alamat URL tersebut mengarah ke situs gebiarwhatsapp.indo.blogspot.com. Adapun alamat website resmi WhatsApp menggunakan domain.com dengan alamat URL https://www.whatsapp.com. Melalui laman resminya, WhatsApp mengimbau pengguna untuk berhati-hati terhadap spam atau pesan yang tidak diinginkan. Kemudian, bagaimana cara kita mengetahui berita itu hoax? Yaitu 1. Judul pada berita tersebut terlihat sensasional dan provokatif. Kemudian, memeriksa sumber berita yang aktual dan faktual. Membandingkan antara berita yang kamu baca dengan berita lain. Beberapa berita yang terpercaya kebenarannya biasanya menggunakan situs web yang resmi dari sebuah perusahaan media massa. Periksa foto berita dengan menggunakan Google. Kemudian, apa saja tanda atau ciri-ciri pesan WhatsApp yang mencurigakan? Yang pertama, adanya kesalahan ejaan atau tata bahasa. Kemudian meminta Anda untuk mengetuk tautan atau mengaktifkan fitur baru melalui tautan. Selanjutnya meminta Anda untuk membagikan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, rekening bank, tanggal lahir, atau kata sandi. Kemudian meminta Anda untuk meneruskan pesan atau mengklaim bahwa Anda harus membayar agar dapat menggunakan WhatsApp. Selanjutnya pihaknya mengimbau agar pengguna tidak meneruskan pesan semacam ini, melaporkan pesan, memblokir nomor pengirimnya, dan menghapus pesan tersebut. Yang terakhir, selain itu, WhatsApp juga bukan merupakan perusahaan yang terdaftar di Indonesia dengan bentuk perseroan terbatas. WhatsApp merupakan perusahaan internasional yang dimiliki Meta, yaitu induk perusahaan yang juga memiliki Facebook. Kemudian selanjutnya, hoax yang dapat mengancam persatuan bangsa. Hoax telah menjadi senjata bagi kaum radikalisme untuk merusak mental dan moral bangsa melalui berita-berita bohong. Tidak hanya itu, hoax bahkan bisa membuat perpecahan antar anak bangsa yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kasus di atas, berita hoax bisa menimbulkan perpecahan karena bisa saja merugikan salah satu pihak dan saling tuduh-menuduh siapa yang membuat berita hoax undian berhadiah. Kemudian, bagaimana cara kita mencegah terjadinya hoax dan upaya bela negara terhadap hoax? Yang pertama, langkah kita untuk mencegah hoax tersebar sebaiknya kita bergabung ke grup anti hoax. Terdapat di Facebook, terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax atau FAFHH, fanpage dan grup Indonesia Hoax Buster, fanpage Indonesian Hoax, dan grup Sekoji. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Kemudian yang kedua,
Bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Masyarakat Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman data.turnbackhoax.id untuk menampung aduan hoax dari netizen. Turnback Hoax sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita hoax. Kemudian yang ketiga, cara lain untuk ikut menjaga kedaulatan bangsa selain berpikir kritis dalam menyikapi informasi palsu dan ujaran kebencian adalah tidak menjadi provokator. Sebagai warga negara yang baik, tentunya setiap orang ingin ikut andil dan menjadi bagian dalam bela negara. Tetapi terkadang orang tidak sadar bahwa dirinya justru menjadi provokator dan memperkeruh suasana menjadi lebih tidak kondusif. Serta sebaliknya, sebagai masyarakat yang memiliki integritas juga harus tidak mudah terprovokasi tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Ketika seseorang mudah terhasut dan pengaruh kemudian menimbulkan kebencian, maka selamanya akan tertanam stereotip yang belum tentu benar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.